warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa'usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibu-bapak yang berbahagia, alhamdulillah di pagi hari ini kembali Allah hadirkan kita dengan kasih sayangnya, dengan rahmat, dengan keselamatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga majelis menikah bagian terbaik di antara amal ibadah kita. Allahumma. Kenapa demikian? Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah menyatakan matsama'a qaumun fi majlis. Jadi sebuah kebersamaan dalam sebuah majlis, dan insya Allah seperti pagi hari ini Rasulullah mengapresiasi dengan menyatakan matsama'a qaumun fi majlis yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Di antara hal yang terpenting dalam sebuah majelis adalah tilawah wa mudarasatul Quran. Kita menyampaikan dan kita mendengar ayat-ayat Al-Quran dan kita mudarasah. Jadi mudarasah itu lebih mendalam. Maka sebaiknya pondok ataupun lembaga tahfidz Al-Quran itu lebih mendalam ketika menggunakan sebagai Rasul menyatakan madrasatul Quran. Madrasatul Quran. Karena Rasul menyatakan yatluna kitaballah wa yatadarasunahu. Dan memang ini adalah sebuah mudarasah, artinya diharapkan Al-Quran itu menjadi hal yang selalu kita hadirkan. Ya. Kita mendengar, kita memperdengarkan, kita membaca, kita dibacakan, demikian. Jadi saling apa? Saling hadir dengan suasana yang itu antara ustaz, antara santri, antara siapapun ngaten Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam kaidah bahasa Arab ketika ada tambahan alif ngaten, contoh ta'awun itu artinya apa? Kedua belah pihak. Ta'awun, saling. Maka Al-Quran itu harapannya apa? Saling. Ngaten. Ada yang membaca, kita mendengar.
kemudian ada yang menyampaikan tentang makna Al-Quran, kita mendengar. Mungkin ada yang bertanya, kita juga apa? Bisa akhirnya menjadikan Quran sebagai inspirasi kita. Wa yatadarasuna al-Quran. Ada beberapa janji Rasulullah SAW sebagaimana saat ini kita hadir yang menurut apa? Nazalat alaihimus sakinah, ghasyiyatuhumur rahmah, haffathumul malaikah, zakarahumullah fi man indah. Di antara janji Rasulullah adalah saat menikah Allah sedang. Jadi kalau ada kalimat nazalat itu sebuah kepastian. Saat Rasulullah menyampaikan dengan fi'il madhi, ya, sebagaimana dalam Al-Quran ketika Allah menyatakan dengan fi'il madhi, itu sebuah kepastian dan sebuah hal yang sangat harusnya terasa dan hadir. Contoh terkait dengan tema kita antara Quran yang bicara tentangnya, Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7, lain syakartum. Napa? Lain syakartum. Jadi Allah menyatakan dengan fi'il madhi, itu artinya apa? Sesuatu yang pasti, yang sudah, dan ini menjadi sebuah yang terus hadir dalam sebuah kepastian bahwasanya apa? Karunia Allah menikah apa? Tidak terputus. Karunia Allah menikah pasti lain syakar. Kembali Allah Rasulullah menyatakan nazalat alaihimus sakinah. Jadi saat menikah as-sakinah, ketenangan. Ketenangan itu memang berangkat dari hati, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Maka kenapa Al-Quran itu Allah perintahkan kepada malaikat Jibril di surat Al-Baqarah untuk menempatkan pada hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Di Al-Quran menikah tempatnya di mana? Hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah kepada Jibril alaihi assalam. As-sakinah turun saat menikah. Kemudian ghasyiyatuhumur rahmah. Saat menikah Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar kasih sayang Allah turunkan, tapi ghasyiyah. Ghasyiyat itu adalah sebuah makna yang artinya mungkin dalam bahasa Ponorogo dipun gerujuk, gerujuk menika dipun siram tapi bercucuran ngoten nggih. Ghasyiyat humur rahmah. Bukan nazat tapi ghasyiyat humur rahmah. Jadi begitu pentingnya kedudukan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, sampai tentang rahmat minallah Allah menyatakan dengan dua asma min asma'illah. Ismaili min asma'illah, huwa ar-rahman, huwa ar-rahim. Ini dua nama menika dari kata apa? Huruf ra, ha, mim, sami, rahmat. Apa bedanya, Bapak dan Ibu sekalian? Rahmatullah Ar-Rahman hiya rahmah wasi'ah. Hiya rahmatullah fi hadid dunya. Kasih sayang Allah yang Allah turunkan, Bapak sekalian, di dunia menikah. Dari Allah mulai menciptakan makhluknya sampai hari kiamat selalu hadir apa? Rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian rahmatullah ar-Rahman, minar Rahman, Allah ar-Rahman, in qata'at. Jadi ini selesai saat
tibanya hari kiamat. Dan kemudian hadir berikutnya adalah rahmatullah ar-rahim. Ini makna yang pertama. Jadi kasih sayang Allah yang maha rahim itu pada akhirnya khusus untuk orang-orang yang beriman. Setelah dimulainya seseorang menikah masuk ke alam barzakh, itu yang hadir nomor kasih sayang Allah yang maha ar-rahim. Terus orang yang beriman menikah mendapatkan kasih sayang Allah yang maha ar-rahman di dunia menikah, dan kemudian mendapatkan apa? Kasih sayang Allah yang maha ar-rahim di menikah setelah kematian seseorang. Maka di alam barzakh sudah ada nikmat, suasana nikmat di alam barzakh. Makna yang kedua, rahmah menikah hadir, tetapi bisa jadi rahmat menikah berbatas. Maka ketika ingin kita berharap rahmah menikah berkesinambungan, maka kita memohon kepada Allah mendapatkan kasih sayang dari Allah yang maha ar-rahman, hadir kasih sayang, dan bahkan bisa sangat luas dan banyak, tetapi kita berharap ini berkesinambungan. Maka kita juga berharap ada kasih sayang dari Allah, termasuk kalau panjenengan sanggup mendapatkan kasih sayang dari Allah dari maha ar-rahman, berarti jenengan nopo bahasa Poroban pun lumo, nopo Bapak Ibu, lumo, nopo bahasa Indonesia, lumo menikah nopo. Jadi siapapun dari jenengan yang punya akhlak karakter lumo, rasakan jenengan saat menikah sedang mendapatkan apa? Kasih sayang Allah dari maha Allah. Dan kemudian lomo menikah nopo berkesinambungan menjadi karakter jenengan untuk memberi, how to give, untuk nopo memberi. Jangan kita selalu berpikir tik. Jadi kalau bahasa nopo, bahasa perjuangan itu adalah kita memberi. Terkait nanti apa yang kita dapat itu urusannya Allah. Maka kiai saya itu menyebutkan take and give itu nggak boleh untuk kalian. Yang kalian harus berikan itu adalah how to give, bukan apa how to take. Repot banget kalau semua kita berpikir aku oleh opo, kita dulu kamu musuh, nggak saling curiga, nopo malih, ada hal yang mungkin hati, suasana hati kurang tenang. Karena apa? Semuanya berpikirnya apa? Aku oleh opo. Tapi kalau semua berpikir how to give, maka akan indah suasana. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya beri? Dan ini sesungguhnya di antara karakter para pejuang. Maka di surat Al-Ankabut ayat 69 Allah mengatakan walladzina jahadu fina. Napa? Walladzina jahadu fina. Apa artinya? Mereka ini komunitas Bapak Ibu sekalian. Jadi sesungguhnya ayat menikah hadir. Orang beriman, orang Islam itu seharusnya ada mereka yang punya komitmen tinggi. Kata Pulau Panjang dengan Sang itu, contoh pun hadir di Ahad pagi, ini menjadi karakter kita. Jadi hadir di sebuah majlis karena saya sebagai pejuang majlis, karena saya hadir sebagai Bapak sekalian, para pejuang. Jadi bukan saja pangapunten sebuah kerumunan, tapi ada barisan. Maka ketika hadir suasana perjuangan, walladzina jahadu, dan menunjukkan kepada jamaah
Meninggalkan kepada komunitas, bukan waladhi satu, tidak, tapi nama waladina. Ngerti? Nama waladina jahadu fina. Jadi kata fina itu ada dua makna. Yang pertama bahwasanya sebuah kebersamaan itu akan hebat dan akan banyak hal yang akan dirasakan nilai manfaat ketika kebersamaan itu semata karena Allah. Mukhlisina lahuddin, surat Al-Bayyinah. Mukhlisina lahuddin. Maka yakinlah Bapak dan Ibu sekalian, ketika hati-hati jenengan hadir di sini, saya hadir semata karena Allah, maka akan menjadi sebuah kekuatan. Ketika ikhlas dari seorang kemudian menginspirasi ikhlas kepada yang lain menjadi sebuah kebersamaan, maka ini masuk dalam ayat ini. Walladzina jahadu fina. Itu yang pertama. Fina yang kedua itu adalah dalam sebuah perjuangan jihad. Jadi sesungguhnya ketika kita dalam sebuah kebersamaan itu harus ada sebuah suasana kebersamaan, apa yang terbaik yang bisa saya berikan. Kan kata. Jadi makna jahada, kesungguhan itu artinya apa? Apa yang terbaik bisa saya lakukan. Kalau saya ingin memberi, kemampuan apa yang terbaik yang bisa saya berikan? Kalau saya berkata, kemampuan apa terbaik yang bisa saya sampaikan? Sampai ketika ada sebuah perasaan, kan kadang-kadang apa? Kita itu pangunten perlu apa? Ini punya mereka perjuangan, perlu nopo pengorbanan, ternyata juga perlu ada nopo korban perasaan. Sudahkah kita memberikan yang terbaik dari korban perasaan kita? Ketika dimarah, ya kita tidak membalas marah. Ketika didengki, malah justru kita berikan doa terbaik untuk yang mendengki kita. Ibu-ibu sekalian, jadi kembali kita kepada tadi fina. Ada dua kata ya. Jadi nanti ketika hal yang terbaik yang jenengan berikan, itu yakinlah akan menginspirasi kepada yang lain dalam sebuah perjuangan. Karena Bapak dan Ibu sekalian, setiap contohnya, saya melihat masjid menikah. Sama-sama kita lihat masjid apa namanya? Ketika saya melihat Masjid Ar-Rahmah itu ada warna. Mungkin ngomong gitu. Ada nama juga tulisan MAS. Dan kemudian ketika ada orang mengatakan Masjid Ar-Rahmah, saya melihat. Gitu. Ketika di TV ada tayangan Masjid Ar-Rahmah, saya melihat. Okay. Ketika saya berucap, ketika saya mendengar, ketika saya melihat, itu ada dua pilihan. Jenengan akan berpikir positif atau berpikir negatif. Halo? Ini langsung bisa kita praktekkan. Ketika saya melihat sesuatu, mendengar sesuatu, ada dua pilihan. Saya mau berpikir positif atau berpikir apa? Begitu Bapak dan Ibu sekalian, jenengan berpikir loh, masih keren dalam suasana hati, ya, rasa. Itu ternyata sudah dicatat satu kebaikan. Satu kebaikan. Tapi saat belum jenengan ucapkan, masih lintasan pikiran negatif, Bapak sekalian, itu belum apa? Dicatat sebuah dosa. Tapi begitu jenengan ucapkan, jenengan ekspresikan sesuatu yang negatif tadi, maka saat itu hadir setan. Maka kemudian menjadi sebuah satu kesalahan.
Maka ketika banyak hal yang saya mendengar, banyak hal yang saya melihat, dan kemudian yang hadir pada diri saya adalah baik, sebuah hal yang positif pikiran saya, maka akhirnya Bapak Ibu sekalian, hadir dalam pikiran saya sebuah kebaikan. Kalau itu ternyata salah, apa kebaikan pada diri saya? Saya doakan begini, kan nggak Pak. Semoga yang bersangkutan dapat petunjuk dari itu. Kan nggak Pak. Halo, Bu, halo. Karena apa? Kebaikan itu laksana batu kerikil, contoh, masuk ke sebuah air. Ya, ada batu kerikil, contoh, masuk. Kemudian batu ini akan apa Bapak Ibu sekalian? Turun ke bawah, gitu. Dia akan menempati sebesar batu yang ada itu, gitu. Nggak mungkin, maunya HP menurut turun ke dasar, akhirnya menjadi luasnya sampai 5 HP. Yes. Tapi yang kadang kita kurang sadar, batu meniko begitu masuk ke air, dia akan membuat gelombang. Apa Bapak Ibu? Pernah dengar dulu ada tsunami, ngerti gitu? Gelombang meniko ternyata bukan sekedar pengaruh batu yang jatuh, tapi mungkin dengan situasi kondisi sekitarnya. Ketika ada angin, disertai dengan gempa, semakin apa? Besar gelombang yang apa? Maka harusnya kita tidak menyederhanakan sebuah kebaikan. Karena apa? Bisa jadi kebaikan yang kecil, karena itu bergelombang dan kemudian dibantu dengan suasana tiupan angin, apalagi pengampunan gempa yang baik terjadi. Sesuatu yang mungkin hanya 100 rupiah untuk sekalian, tetapi apa? Ini menjadi gelombang 200 juta, kemudian Anda dengan 1.000 rupiah menjadi berapa Bapak Ibu sekalian? Halo matematik, 1.000 kali 200 juta berapa? Halo? Oke, teman-teman. Itu dia. Jadi ketika kebaikan itu menjadi gelombang, dan kemudian terus menyebar, dan kadang-kadang Bapak dan Ibu sekalian, gelombang itu akhirnya menyambung ke daerah air yang lainnya. Maka sebuah kebaikan itu laksana gelombang. Belum nanti aromanya Bapak dan Ibu sekalian. Maka yakinlah bahwasanya kembali sesuatu kebaikan, dan sekali lagi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah panjenengan sami dimudahkan untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki, meskipun itu kecil. Maka ya saya juga mengingatkan awakmu dulu, nek turu ya sing tenanan, turu kan sing tenanan. Jadi kami dididik itu ya di pesantren ya, sebagai pejuang meskipun turu ini nek iso diatur. Ojo turu apa? Begitu apa? TV-nya udah mati tapi turu ada. Bapak dan Ibu sekalian. Maka di pesantren ada sebuah quote kan, manjadda. Kalau kita sungguh-sungguh itulah perjuangan. Bapak dan Ibu sekalian, itu diantara yang saya sampaikan tadi terkait dengan sebuah kemuliaan dalam sebuah kebersamaan, apalagi dalam sebuah majlis semacam ini. Ada kemudian yang lain, yang terakhir, Rasulullah menyatakan, "Tsumaqumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat." Ini penting. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tadi saya sampaikan kebersamaan kita harus selalu kita upayakan menilai apa ide dan gagasan dalam sebuah kebersamaan. Maka sangat menarik ya dengan hadirnya pengawasan data Riki, dan ternyata sudah puluhan tahun Bapak Ibu sekalian itu menginspirasi apa? Ahad-ahad pagi di mana-mana.
termasuk di Ponorogo. Dan kalau jenengan dapat jariah hasanah Bapak Ibu. Karena apa? Menginspirasi, memberikan apa? Sebuah motivasi kepada yang lain. Jadi sesungguhnya kembali di akhir hadis menikah riwayat Muslim, ini sebuah isyarat ya dari Rasulullah SAW bahwasanya setelah selesainya majlis itu harus ada minimal satu yang mendorong untuk nantinya menjadi sebuah inspirasi apa yang ingin saya lakukan. Maka Rasulullah mengatakan setelah selesai majlis menikah diampuni Pak dosa-dosa kita. Maghfurun diampuni. Dan siapapun kalau panjenengan sami ketika dosa menikah diampuni dipastikan, dipastikan dimudahkan melakukan ibadah. Jadi saat jenengan Bu habis majelis menikah mau maos Quran kok enteng ngeten nggih, mau berinfak kok mudah ngeten nggih, mau melakukan kebaikan kok mudah, bahkan sebaliknya mau mendengki itu loh kok nopo abot kan lho. Mau sombong menikah nopo abot. Menikah nopo bagian dari Allah sedang mengampuni apa? Dosa-dosanya. Maka Rasulullah menikah summa yuqalu lahum qumu maghfuran lakum. Apa berikutnya? Qad buddilat sayyi'atuhum hasanah. Bahkan dosa kula panjenengan sami dengan napa nggih majelis menika kita hadir itu bukan saja Bapak Ibu, bukan saja diampuni dan kemudian jenengan dimudahkan untuk bisa melakukan kebaikan yang tadi saya sampaikan, diganti dengan apa? Kebaikan dan kebaikan. Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya pangapunten nggih, saya punya keyakinan, Masya Allah, selamat datang. Bapak dan Ibu sekalian, saya punya keyakinan dengan sebuah jawaban. Kalau saya tanya kepada jenengan, siapa mereka para komunitas yang itu dinyatakan dalam Al-Quran komunitas ini dipastikan dekat dengan Allah? Ada yang tahu? Para ulama dan juga para ahli tafsir mengatakan ayat menikah disebut sebagai ayat takrib. Kenapa Bapak Ibu? Ayat takrib. Ayat yang menyatakan tentang sebuah kedekatan. Ada yang tahu? Surat apa? Halo? Sudah barang tentu ketika itu ayat takrib ada kalimat qarib. Kan nggak tahu? Qarib menikah apa? Dekat. Ada yang tahu ayat berapa? Surat nomor Al-Baqarah. Dan ini saya memahami sesuatu yang sangat dahsyat Bapak Ibu sekalian. Karena ayat ini rangkaian ya setelah sebuah amalan ibadah yang luar biasa. Ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan di dalamnya juga ada satu malam yang paling mulia. Dia meninggal apa? Lailatul Qadar. Dan kemudian berakhir dengan kalimat la'allakum tashkurun. Ini penting. La'allakum apa? Tashkurun. Dari 185 surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, berakhir dengan kalimat apa? La'allakum tashkurun. Apa berikutnya Bapak sekalian? Allah nyatakan 186 wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni waqif. Maka keyakinan saya bahwasanya sesungguhnya mereka yang dipastikan dekat dengan Allah dan Allah pasti dekat dengan mereka adalah ibadullah. Sinten Bapak Ibu? Karena Allah menyatakan bagaimana? Wa idza
sa'alaka ibadi. Sinten menika ibadullah. Fa inni qarib, aku dekat. Kemudian berikutnya pertanyaan, siapa mereka yang dimaksud nim terkait dengan ibadi, dan mereka paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti dekat dengan mereka. Dan kemudian Nabi kita Muhammad SAW menyatakan panggilan yang aku senangi dan terbaik diantaranya adalah Abdullah. Sudah? Abdullah, hambanya. Kalau abdun itu satu, kalau ibad itu banyak. Maka ibadi dan kemudian ada abdun, ngerti Bapak Ibu sekalian, dan kemudian Rasulullah menyatakan tentang abdun dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, afala akunu abdan syakur. Maka ini kesimpulan cepat Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya karakter seorang hamba dan hamba yang terbaik dari mulai Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat di menikah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian beliau menyatakan pada dirinya abdan syakur. Napa Bapak Ibu? Abdan syakur. Berarti apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai abdun min ibadillah itu punya karakter, ya. Ini sebuah the power, sebuah kekuatan hadir di setiap saat pada diri beliau itu adalah syukron lillah. Maka ketika Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwasanya saya tidak pernah menyaksikan Rasulullah SAW dalam sekejap untuk tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, terkait dengan zikir yang langsung Allah kaitkan dengan syukur, itu ternyata perintah Al-Quran. Al-Baqarah ayat berapa? 152. Fadhkuruni azkurkum. Lanjut. Washkuruni walakat. Ya Bapak yang berbahagia. Jadi ketika Aisyah menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak pernah lupa untuk berzikir, dan kemudian Quran bicara, hadirnya suasana syukur setelah perintah Nabi zikir. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Berarti apa? Menika menambah nilai keutamaan, nilai sebuah kekuatan, bahwasanya zikir yang terbaik diantaranya adalah manakala saya dalam kondisi syukur. Demikian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu sekalian, ada beberapa ayat-ayat Al-Quran dan menjadi sebuah keyakinan saya bahwasanya seluruh para nabi menika napa abdan syakur, dan mereka lah yang terbaik kan. Jadi kalau ditanya mereka yang terbaik secara name, ya kita tidak boleh ragu. Yang terbaik kan pasti dan para nabi kan ngaten iki. Nabi itu ada yang disebut namanya, ada 25 nabi. Ada yang tidak disebut apa? Namanya, ya. Bahkan para ulama mengatakan ini bisa ribuan yang tidak disebut apa? Nama. Contoh ya, kalau kita lihat tentang ini ada hal yang menarik dalam sebuah ayat di surat Saba ayat yang ke-13, I'malu ala Dawuda syukran. Bahwa I'malu ala Dawuda
syukur. Jadi bukan syukur itu hanya dikatakan, Bapak Ibu sekalian. Meskipun syukur menikah juga harus diapakan? Dinyatakan. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam sempurna ciptaan fisiknya, dan kemudian roh ditiupkan oleh Allah, kemudian roh sampai ke kepala beliau, dan kemudian beliau bersin, apa yang diucapkan Nabi Adam? Alhamdulillah, syukron lillah. Bukti apa? Bersyukur kepada. Jadi kalimat pertama, ya, yang itu merupakan apa? Kalimat yang disampaikan oleh Nabi Adam, dan beliau diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang pertama. Kalimat pertama yang dinyatakan oleh Nabi Adam, nopo Bu, Bapak, nopo? Syukron lillah. Ya Allah, terima kasih. Kemudian berucap dan kemudian kalimat pertama penghuni surga itu ternyata apa? Syukron lillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini menambah sebuah keyakinan saya bahwasanya sesungguhnya hidupku menikah nama syukron lillah. Maka kita masuk tadi ya di surat Saba ayat 13 tentang keluarga Daud alaihissalam, punya putra siapa? Itu Sulaiman. Jadi kan tahu Bapak Ibu, Daud menikah pengawalnya berapa di istananya? Halo? Hanya 40.000. Berapa Pak? Itu yang menjaga tentang kira-kira gimana luasnya jangkauan. Nih, 40.000 itu dari sambal kilo-kilo. Kalau bikin nasi itu berapa ton mungkin? Ya, saya pernah pesantren di sebuah pesantren yang menurut pesantren 4.000 sudah berapa kintal. Ini kalau 40.000 dan biasanya nek tentaranya makmu roso-roso. Bapak dan Ibu sekalian, jadi di sini nama gambaran tentang keluarga Daud alaihissalam. Allah gambarkan i'malu ala Dawuda syukur. Di sini penting Bapak untuk dengan catat kita ngaji ini kalau syukro itu artinya apa? Berterima kasih. Matur nuwun, thank you very much. Habis ini siap ya, semua password diganti dan hanya ada pilihan satu, terima kasih. Ya, password wifi itu loh. Kalau nggak mau terima kasih, nopo matur nuwun. Mau keren, thank you very much. Kalau mau bahasa Arab, syukron. Jangan pilih-pilih. Masa ada 4 pilihan, jangan nggak mau milih. Semuanya apa Bapak Ibu sekalian? 4 semuanya apa? Keren. Ayo kita angkat jempol kita. Keren. Ngadang deh. Siap? Sebagai pembuktian bahwasanya apa? Kita bersyukur. Kita masuk ya. Malu ala Dawud syukro. Syukro itu ada 2. Jadi bisa maknai terkait dengan kaidah bahasa Arab. Bisa menjadi nas hal nasbi, fathah itu Pak, fathah tanwin, syukro, atau hal itu keadaan. Jadi ketika kalau panjenengan saya memaknai i'malu ala Dawud syukro, yang dimaksud dengan syukro menikah apa? Yang pertama Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan sebuah nomor keadaan jenengan. Napa Bapak Ibu? Jadi seharusnya semua keadaan jenengan mencerminkan berterima kasih. Pangunten Bu, nek jenengan matur nuwun
merengut nopo senyum? Ayo kita senyum semuanya. This morning is very beautiful. We want to be happy. Senyum. Pagi hari ini begitu indah, begitu cantik pagi hari ini. Kami ingin bahagia, kami ingin senang. Apa tadi kita sampaikan? This morning is very we want to be happy. Berarti nomor. Jadi kalau jenengan pasnya diganti syukron sambil mengganti ini kok senyum. Itu nih. Karena apa? Begitu jenengan senyum, Bapak dan Ibu sekalian, langsung malaikat datang. Sodako. Tanpa kos, Bapak Ibu sekalian. Coba senyum. Ibu-ibu semuanya cantik semuanya. Bapak-bapak senyum, ganteng semua. Nah tadi, wali kalau Pak Bupati juga senyum. Gimana Pak senyum? Bapak dan Ibu sekalian, kenapa demikian? Nah sekarang kita balik ya. Ayo semuanya merengut. Maka saya itu pernah Pak. Dulu saya di pesantren itu bagian keamanan Pak. Bagian keamanan. Saya akhirnya apa? Kakak saya perempuan itu mengatakan, kamu itu tidak bisa berteman dengan cewek kata. Karena di mana-mana merengut waktu itu. Akhirnya ada teman saya beri nasihat dan Lukman, kamu terlalu serius. Terus gimana? Pokoknya mulai besok pulang ke rumah 1 hari kamu harus minta difoto 7 kali. Berapa kali Pak? 7 kali. Nah ini siapa Bu yang suaminya merengut itu 1 hari berapa? 7 kali. Berapa hari Bapak sekalian? Minimal 7 hari. Nanti kalau nggak ada perubahan telepon saya. Suami saya sudah senyum atau belum? Suka senyum. Karena apa? Ayo angkat tangan. Siapa yang difoto dan maunya merengut? Pasti yang difoto itu akan memberikan gaya yang terbaik, senyuman yang apa? Ini apa mungkin Bu? Maka ketika foto ditampang ada 1000 foto dan ada info di antara 1000 ada jenengan, semua jenengan abaikan mencari mana foto saya. Ini Bu. Karena apa? Ketika difoto saya memberikan senyuman yang terbaik. The best smile. Senyuman apa? Terbaik. Kembali Bapak Ibu sekalian, syukro itu keadaan. Kadang kita itu Bapak Ibu sekalian, paham betul nih, kurang beradab sama Allah. Jadi seakan yang namanya nikmat itu ya mensasi aku oleh berapa? 1 miliar. Oh ternyata nggak 1 miliar. Wah kurang nikmat ini. Padahal Bapak Ibu sekalian, pernah ada Rasulullah mendapatkan sebuah berita dari Allah di masa Bani Israel. Ada seorang ahli ibadah. Nama Bapak Ibu? Ahli ibadah. Sampai puluhan tahun Pak, dia itu ahli ibadah. Ibadah terus. Ada yang mengatakan sampai 60 tahun. Begitu meninggal, kemudian malaikat bertanya, kamu masuk surga dengan rahmat Allah? Oh enggak, bukan rahmat Allah, tapi karena ibadah saya. Nama baru? Karena apa? Allah perintahkan malaikat, malaikat, hisab matanya dalam 70 tahun. Hisab matanya. Sudahkah dia berterima kasih padaku dari matanya? 70 tahun. Ternyata apa Pak? Tidak. Jadi Bapak dan Ibu begitu jenengan kita praktekkan sekarang semuanya merem. Halo merem. Dan itu apa? Panggilan buka. Nikmat apa nikmat Bu? Merem buka. Oh, ternyata Pak Lukman orangnya ganteng. Enggak pirem ringosnya putih. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, ngeten ya. Itu sampai pangapunten. Orang buta itu di antara yang dirindukan apa? Ya Allah, kapan saya bisa melihat indahnya kupu-kupu terbang?
Kapan saya bisa melihat begitu hijaunya dedaunan? Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sungguh yang jenengan upayakan dari yang jenengan lakukan itu tidak ada apa-apanya daripada rahmat Allah, karunia Allah, kasih sayang Allah. Jangan mau logika. Kalau pas jadi mahasiswa Pak, datang Timur Tengah, koncoku niku lho, satu malam mau coba sak jam. Aku 3 jam Pak mau coba. Bijine kok oke koncoku Pak. Sak jam nilainya meh 10. Kula 3 jam pitu abot. 3 jam. Dalam sebuah apa? Komunitas pekerjaan sama-sama 8 jam Pak. Nggih napa nggih? Sama-sama kerja. Hasilnya sama napa mboten? Kenapa tidak sama? Karena itu rahmat Allah Bapak. Jenengan bukan robot yang dipencet on off, tidak. Jenengan punya rasa, jenengan punya lintasan pikiran, jenengan punya apa? Napa nggih? Sebuah napa? Suasana hati ngeten. Apalagi Bapak Ibu sekalian, orang itu kadang-kadang apa? Bukan wilayahnya itu apa? Terus dipikir. Itu kadang ngebut-ngebuti pikiran. Iya. Koncone itu loh, orang biasanya kambing putih kok nganti kambing abang. Terus dipikir. Sampai saya tuh pernah mendengar di sebuah negara Pak, ada kementerian yang ngurus orang yang suka usil Pak. Ya, usil untuk diri orang lain, usil untuk organisasi orang lain, sing didelok itu apa? Terus. Jadi akhirnya apa? Orang-orang semacam ini kadang-kadang kalau berlebihan bisa masuk ke wilayah psikiater Pak. Ini nggak normal. Karena mbah kita Nabi Adam menikah begitu sampai ruhnya itu yang disampaikan apa? Syukron. Ketika Nabi Adam bilang syukron, merengut napa senyum? Yakin? Amin. Ketika jenengan di foto senyum apa merengut? Bagus sekali. Jadi kembali yang pertama adalah hal. Nama Bapak Ibu hal. Berarti nama ini zahiran wa batinan. Jadi suasana syukur Imam Ghazali juga menyatakan itu adalah zahiran wa batinan. Jadi jenengan punya perasaan melihat pulau ngaten jenengan berpositif thinking. Kira-kira mankur ini utang kurang nabi. Padahal kenal juga belum, tapi dipikir apa? Kira-kira ada utang nang. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, perasaan dan pikiran jenengan, bahkan suasana hati jenengan Bapak Ibu sekalian, ketika itu baik, itu sudah apa? Syukron. Karena itu bagian pada keadaan hal. Dengan tadi ini ya, ayat menikah nggih. Syukron itu hal. Nah tadi itu satu. Syukron itu juga dimana maf'ul bih. Syukron seperti ya, contoh ya. Ana ahmil al-mahmul al-jawwal. Lah. Ana qara'tu Qur'anan. Saya membaca Qur'an. Nan. Fathah tanwin, atau fathah. Itu namanya apa? Mansub karena dia maf'ul. Maf'ul itu karena menjadi objek. Ngerti nggih? Lah yang dimaksud apa? I'malu ala Daud syukra itu adalah sebuah maf'ul, artinya sebuah aktivitas yang direncanakan. Ngerti nggih? Jadi ketika tadi jam setengah, kita jangan merencanakan ke sini. Jam 6:30. Begitu jenengan merencanakan 5:30 saya mau ke sini ikut majelis taklim, maka yang kemudian yang dinyatakan majelis taklim itu bentuk saya bersyukur. Itu yang dimaksud.
Ketika nanti menjelang zuhur, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum adzan zuhur dengan prepare, saya sholat apa? Syukron. Jadi lebih definitif, Bapak. Lebih apa? Definitif. Dan ketika itu Bapak dan Ibu sekalian, jenengan biasakan berlatih. Kenapa saya menolong saudara saya? Kenapa saya mengapresiasi seseorang karena kebaikannya? Syukron. Apa yang terjadi saat itu, Bapak sekalian? Hadir dalam pikiran jenengan banyak hal yang positif. Karena apa? Yang jenengan sampaikan apa? Syukron. Dan ada sebuah hadis, Bapak Ibu sekalian, ya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Mu'adz. Ada yang tahu? Dan bahkan wasiat menikah, Rasul perintahkan pada Mu'adz untuk dibaca setiap selesai sholat. Ada yang tahu? Sebuah doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Zikrika, zikr. Apa judulnya? Dan baik dalam beribadah. Itu wasiat Rasulullah, perintah Rasul itu siapa? Ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ibadah yang terbaik dari sebuah syariat itu sholat, Bapak. Maka ketika setelah selesai sholat, contoh Bapak sekalian, kok saya habis sholat kok biasa saja. Ini harus saya mengevaluasi diri saya. Setelah selesai sholat, yang dilakukan Rasulullah diantaranya zikir. Selain tadi apa Bapak sekalian? Astagfirullah. Kenapa Bapak Ibu? Makanya akhirnya para ulama mengatakan istighfar ada dua. Apa yang pertama? Istighfar lil muti'in. Dan yang kedua apa? Istighfar lil mukhti'in. Jadi dengan beristighfar, ulah beristighfar, itu tidak perlu menunggu kapan saya salah, Pak. Saya bertanya pada jenengan, Rasulullah menikah bermaksiat napa boten? Yang dalam Rasulullah salat apa? Astagfirullah. Satu hari sampai 70 kali, 100 kali. Untuk apa Bapak sekalian? Ketika jenengan, yang bisa jadi dosa itu kan kadang-kadang kita rasakan, kita tahu, dan kadang tidak apa? Kalau tidak tahu saya berdosa, apa hikmah daripada kita istighfar itu? Ini akan mendorong untuk bisa melakukan kebaikan. Ya, jadi penting ya Bapak sekalian, kita menikahkan, nopo kadang kan diingatkan orang itu sing nopo Pak, Bapak Ibu, sing metu reaksi itu ini nopo ini. Akhirnya ini kan lambat meningkatkan. Lukman, kamu itu salah. Harusnya saya senang. Salah saya apa? Ada berapa puluh saya salah? Sekian. Ada loh Pak, orang itu ingin baik, menggaji orang untuk mengkritik dirinya. Dan jangan dikritik tanpa dibayar langsung. Jadi ketika diingatkan sudah barang tentu apa? Ini sesuatu yang baik. Ya. Maka saya selalu ingatkan di yayasan, di pesantren, siapapun memberi masukan, catat. Sampai itu ternyata sebuah fakta yang jenengan harus terima dan minta maaf. Dan ketika jenengan mau mengomentari kepada admin, pada guru, saya sampaikan, kamu minta izin dulu, boleh nggak saya mengomentari? Jangan apa? Dikatakan A, dibalas apa? Bukan B, B sampai Z, Pak. Ngomongin lo A, tapi balasannya apa? B sampai Z, membela diri. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, jadi kembali, ternyata semua bentuk amal ibadah itu adalah syukur. Termasuk apa? Salat tadi. Maka istighfar bagi orang yang taat akan menguatkan kebaikan yang ingin dia lakukan. Maka saya sering mengatakan kemarin malam baru datang dari Mekah.
Saya sampaikan pada orang yang umroh. Mabrur itu apa artinya Pak? Halo? Ini penting ya. Jadi kalau jenengan haji atau umroh selain makbul harusnya apa? Minta mabrur. Mabrur ini kan apa? Ada dua. Yang pertama apa? Kebaikan yang sudah jenengan lakukan harus dijaga. Kalau bisa diapakan? Ditingkatkan. Yang kedua ini yang jangan kadang-kadang kurang dipahami. Mabrur itu apa Bapak Ibu sekalian? Ada sesuatu yang baru, ide, gagasan atau amal yang belum pernah jenengan lakukan sebelum umroh dan haji, jenengan lakukan. Contoh, nggak pernah kesini, habis umroh apa? Kesini, ikut masjid, mabrur. Ngerti dong ya Pak? Bapak dan Ibu sekalian, kembali kepada syukur. Ibu bapak yang berbahagia. Karena apa? Kita, Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan ibadi. Berarti apa? Sepakat ini bahwasanya hamba-hamba Allah mereka lah yang paling apa? Dekat dengan Allah. Kemudian para nabi itu sebagai ibadullah. Sudah berarti para nabi, rasul mereka dekat dengan Allah, Allah dekat dengan mereka. Dan kemudian karakter mereka di antara yang terbaik adalah apa? Syukur. Nanti Bapak dan Ibu sekalian. Nah kemudian kenapa ini bagian yang terpenting? Karena sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, ini saya sampaikan Allah mendikau ya di surat Al-Hujurat ayat biru. Yarfa'illahu alladhina minkum. Ini yang kadang Bang Buden, sebagian kita itu langsung lompat. Walladzina utul ilma. Sehingga pemahamannya yang diangkat oleh Allah itu mereka yang berpengetahuan saja. Ini saya Bang ya, pemahaman saya. Ini yang berpengetahuan itu yang lebih diangkat. Dan ini sifatnya option. Apa Bapak Ibu? Tetapi keimanan dari seorang manusia itu sudah yarfa, Pak. Kenapa Bapak Ibu? Halo? Oh. Jadi begitu seseorang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah marfu. No. Diangkat. Loh, sopor dari angkat yang diangkat oleh Allah jenengan didahkan. Gara-gara yang Pak belum pakai jilbab, terus mengatakan kamu di neraka. Ya Allah, Bapak dan Ibu sekalian, saya ulangi nih, ya fa'illahu ladina amanu minkum. Orang yang beriman mereka apa? Ya. Jadi mungkin saudara kita ngeten nggih, terawih niku lho. Ora terawih pisan wis neraka-neraka iki. Awakmu iki lho. Ora terawih dik mampu itu neraka. Baru gak masjid malah Pak. Wis tak neraka pisan. Bapak dan Ibu sekalian, jadi mohon Bapak sekalian, mari kita memahami. Jadi bagaimana di Al-Baqarah ayat 25 itu sampai ada kabar gembira. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang beriman dapat kabar gembira, Bu. Halo. Jadi sesungguhnya begitu beriman, terakhir yang saya sampaikan, semua orang yang beriman begitu meninggal harus dan berhak mendapatkan kalimat atau gelar almarhum. Saya ulangi ya, semua yang beriman. Mungkin titik-titik kurang ya Pak, posoni kurang, mungkin ngaji ini sudah iso, tetap nopo almarhum. Nopo arti almarhum itu mendapatkan kasih sayang dari Allah. Karena apa? Siapapun yang tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah tidak bisa masuk neraka, Bu. Mosok dengan tego, gara-gara nggak terawih pisan, terus nggak boleh disebut almarhum. Ya Allah, nemen Pak. Ampun. Oke. Lah berikutnya terkait dengan ibadah, option Pak, ini pilihan.
Karena surga itu mau Aden, surga Darussalam sampai Firdaus itu bertingkat-tingkat Bapak Ibu sekalian. Ngerti lagi? Apa berikutnya? Ini yang terpenting sebagai yang penutup saya. Akhir surat Al-Fajr. Saya sering mengatakan ini adalah panggilan cinta. Oh Bapak Ibu, kok nggak seneng jenengan saya mendengar panggilan cinta? Ya, jadi ini sebagai Allah mengatakan ini diperdengarkan malaikat kepada seorang hamba dan itu urusan Allah yang menentukan, ya, yaitu kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apa Bapak Ibu sekalian? Irji'i ila rabbik. Jadi kepulangan yang paling indah itu kepulangan menuju Allah. Jangan kita senyum berdekat gitu. Maka Rasulullah ketika meninggal Bapak Ibu apa yang dimakan Ar-Rafiq Al-A'la. Ini adalah pertemuan dengan kekasihku yang maha tinggi. Gimana maksudnya? Ar-Rafiq Al-A'la. Irji'i ila rabbiki. Apa berikutnya? Ini option. Jadi irji ila rabbiki, semua orang yang beriman yang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh itu semuanya pulang kepada Allah. Jenengan semuanya masuk surga. Yang penting saat mati ini kok iman, betul Pak? Pun masuk surga. Mungkin ya ono jenengan ragu-ragu nelfon dulu. Jadi orang Pak Ustaz, jadi ini loh Ramadan aku terawih terus jadi orang surga walaupun rokok. Nanti ngobrol sama saya. Bapak dan Ibu sekalian, apa berikutnya? Makom yang kedua. Ini option untuk jenengan kita mudah-mudahan. Rodiyah. Nama Bapak Ibu? Rodiyah menikah nama? Maka saya tanya pada jenengan semuanya, jenengan di sini yang sering di sini, apakah sudah saling ridho? Halo? Ini penting pertanyaan ini kok. Kalau jenengan naik loh nih, surganya insya Allah naik katanya. Pastikan bahwasanya yang sering jenengan ketemu, apalagi putra putri jenengan kondisi apapun, sampaikan, aku ridho ya Allah. Minimal hati jenengan. Dan nasihat tetap nih. Apapun kondisi anak saya ya Allah, ridho. Kenapa demikian? Karena kita ingin naik ke makom berikutnya. Apa yang tertinggi? Mardiyah. Kok nggak ada yang amin? Mardiyah. Maka dikatakan ridho Allah fi ridho walidain. Ngerti nggih Bapak Ibu sekalian? Menika sampun cekap. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berharap nanti di surga kita bertemu dengan Rasulullah, dengan para nabi dan sahabat-sahabat beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Allah, semoga urusan pulau panjenengan sang dimudahkan oleh Allah dan mudahkanlah urusan saudara-saudara jenengan. Karena ketika jenengan memudahkan urusan saudara jenengan, Allah akan mudahkan Bapak dan Ibu sekalian. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ibadik wa abna'u ibadik nasiyatun biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk. Nas'aluka bi kulli ismin wa lak sammaitahu bi nafsik aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa husnina wa dhahaba hamina wa ghamina. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ij'alna
وذرياتنا وأبنائنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا وأمهاتنا وآبائنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشئين والخاشئات والساجدين والساجدات والراكعين والراكعات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والشاكرين والشاكرات. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.